Halo semuanya, saya Atika Zahra dengan NIM 24011015. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan dua slide materi pengantar coding, yaitu yang pertama tentang sistem komputer dan yang kedua algoritma. Baik, kita masuk ke materi pertama. Sebenarnya apa sih komputer itu? Nah, menurut para ahli, yang pertama Robert, dia berkata komputer adalah suatu alat elektronik yang menerima, memproses, dan mengeluarkan informasi. Dan menurut William, komputer adalah mesin multiguna yang memproses data menjadi informasi. Dan yang ketiga, menurut Donald, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data secara otomatis. Komputer memiliki beberapa fungsi yang membantu manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Berikut beberapa fungsi utama komputer beserta penjelasannya. Yang pertama, alat bantu administrasi. Komputer digunakan untuk mengolah data, membuat laporan, menyimpan dokumen, dan mengelola informasi administrasi. Contohnya, Microsoft Excel untuk laporan keuangan, Microsoft Word untuk dokumen, dan database untuk penyimpanan data perusahaan. Yang kedua, alat bantu komunikasi. Dengan adanya internet, komputer menjadi alat komunikasi yang sangat efektif, baik untuk percakapan langsung maupun berbagi informasi. Contohnya email, Zoom, WhatsApp, dan Google Meet. Yang ketiga, sebagai alat bantu multimedia. Komputer digunakan untuk membuat, mengedit, dan menampilkan konten multimedia seperti video, gambar, dan suara. Contohnya, Adobe Photoshop untuk desain grafis, Premiere Pro untuk editing video. Dan yang keempat, alat bantu pengendali sistem industri. Komputer digunakan dalam sistem otomatisasi industri untuk mengontrol mesin dan proses produksi. Contohnya, sistem SCADA untuk mengontrol pabrik, robot industri dalam manufaktur mobil. Yang kelima, alat bantu produksi entertainment atau hiburan. Komputer digunakan untuk menciptakan hiburan seperti game, musik, dan film. Contohnya, game komputer, produksi film animasi, aplikasi streaming seperti Netflix dan Spotify. Yang keenam, alat bantu pemeriksaan kesehatan. Komputer digunakan dalam dunia medis untuk mendiagnosis penyakit, mengelola data pasien, dan menjalankan perawatan medis. Contohnya, CT scan dan MRI yang dikendalikan komputer, software rekam medis elektronik. Yang terakhir, alat bantu kendali perang. Dalam bidang militer, komputer digunakan untuk mengontrol sistem pertahanan, analisis, strategi, dan operasi drone. Contohnya, sistem navigasi pesawat tempur dan pengendalian rudal otomatis. Selanjutnya, komponen sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari 3 komponen utama yang bekerjasama untuk menjalankan fungsi komputer, yaitu hardware, software, dan brainware. Yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras. Hardware adalah komponen fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Contohnya, prosesor atau CPU, yaitu otak komputer yang memproses data dan menjalankan program. RAM atau memori, yaitu tempat penyimpanan sementara untuk data yang sedang digunakan. Lalu hard disk, yaitu penyimpanan utama untuk sistem operasi dan file pengguna. Motherboard, yaitu papan sirkuit yang menghubungkan semua komponen komputer. Dan contoh lainnya yaitu monitor, keyboard, dan mouse. Yang kedua yaitu software atau perangkat lunak. Software itu yaitu program atau instruksi yang menjalankan perintah di komputer. Software ini dibagi menjadi sistem operasi dan aplikasi. Lalu yang ketiga yaitu brainware atau pengguna komputer. Brainware ini yaitu orang yang mengoperasikan dan memanfaatkan komputer seperti pengguna biasa, programmer, teknisi IT, dan lain-lain. Fungsi software. Software adalah perangkat lunak yang mengontrol dan menjalankan operasi di komputer. Berikut fungsi utama dari software. Yang pertama yaitu menyediakan fungsi dasar komputer. Software memungkinkan komputer untuk melakukan tugas dasar seperti menjalankan aplikasi, mengolah data, dan menyimpan informasi. Contohnya, sistem operasi seperti Windows dan macOS. Yang kedua yaitu mengatur hardware agar dapat bekerja bersama. Software berperan sebagai perantara antara perangkat keras dan pengguna. Contohnya driver yang memungkinkan perintah terhubung ke komputer. Selanjutnya, yang ketiga sebagai penghubung antar software dan hardware.
Software memungkinkan berbagai aplikasi bekerja dengan perangkat keras. Contohnya, game memanfaatkan kartu grafis untuk menghasilkan visual yang baik. Yang keempat, sebagai penerjemah instruksi ke bahasa mesin. Software menerjemahkan perintah pengguna menjadi kode yang dipahami oleh komputer. Contohnya, kompiler dalam bahasa pemrograman menerjemahkan kode menjadi perintah eksekusi. Dan yang terakhir, sebagai pengidentifikasi program. Software mengelola dan mengatur sistem komputer agar bekerja sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contohnya, sistem operasi mengatur file, jaringan, dan akses pengguna. Nah, kesimpulan dari materi ini, komputer tidak hanya digunakan untuk pekerjaan kantor atau hiburan, tetapi juga berperan besar dalam berbagai sektor industri, komunikasi, kesehatan, dan militer. Perkembangan teknologi komputer terus meningkat efisiensi dan produktivitas dalam manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, materi kedua yaitu program komputer dan algoritma. Sebenarnya apa sih program komputer itu? Program komputer adalah sekumpulan instruksi atau perintah yang ditulis dalam bahasa pemrograman untuk mengendalikan komputer agar melakukan tugas tertentu. Dan bahasa pemrograman adalah himpunan aturan sintaks dan semantik yang digunakan untuk membuat program komputer. Fungsi utama bahasa pemrograman ada dua, yaitu yang pertama memberikan perintah kepada komputer, dan yang kedua mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang diinginkan. Selanjutnya, kelompok bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan tingkat kompleksitas dan cara penggunaannya. Yang pertama, Object-Oriented Language, berorientasi kepada objek. Contohnya Visual DBase, Visual Fox Pro, DLP, Visual C++. Dan yang kedua, High Level Language, bahasa tingkat tinggi. Contohnya Pascal dan Basic, yaitu mudah dipahami manusia dan lebih dekat ke bahasa alami. Dan yang ketiga, Middle Level Language, bahasa tingkat menengah. Contohnya C, yaitu kombinasi antara bahasa tingkat tinggi dan bahasa mesin. Dan yang keempat, Low Level Language, yaitu bahasa tingkat rendah. Contohnya Assembly, digunakan untuk pengembangan sistem yang membutuhkan akses langsung ke hardware. Proses ini dilakukan dengan dua metode utama. Yang pertama, kompilasi, yaitu kode sumber diterjemahkan sekaligus menjadi bahasa mesin sebelum dijalankan. Contohnya C dan C++. Dan yang kedua, interpretasi. Kode sumber diterjemahkan baris per baris saat program dijalankan. Contohnya Python dan JavaScript. Atau bisa juga dengan komplikasi dan interpretasi, yaitu kombinasi dari kedua metode tersebut. Contohnya Java. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi algoritma. Algoritma berasal dari nama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, yaitu seorang ilmuwan matematika Arab yang menulis buku Kitab Al-Jabr wal Muqawalah yang menjadi dasar dari konsep algoritma dan aljabar. Algoritma adalah serangkaian langkah atau instruksi yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau menjalankan tugas tertentu. Selanjutnya, contoh penerapan algoritma. Algoritma digunakan dalam berbagai bidang seperti yang pertama yaitu algoritma routing, yaitu mengatur jalur pengiriman pesan di dalam jaringan komputer. Yang kedua, algoritma grafik komputer, yaitu menggambar garis lurus dalam bidang digital. Yang ketiga, algoritma pencarian teks, yaitu mencari pola dalam teks seperti fitur search di dokumen atau website. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari misalnya resep memasak, langkah-langkah mengoperasikan mesin ATM, atau prosedur login ke akun media sosial. Model penyusunan algoritma. Terdapat 3 cara umum untuk menyusun algoritma, yaitu yang pertama bahasa semu, yaitu menggunakan bahasa sehari-hari dengan struktur yang jelas dan sistematis. Contoh sederhananya bisa kalian lihat di PPT. Yang kedua, diagram alur atau flow chart, menyajikan algoritma dalam bentuk diagram visual yang menunjukkan alur logika program. Contohnya, simbol standar dalam flowchart seperti oval, yaitu artinya bisa mulai atau selesai, paralelogram, input atau output, persegi panjang sebagai proses, belah ketupat sebagai percabangan.
Yang ketiga, notasi deskriptif atau kalimat deskriptif. Menggunakan bahasa yang lebih alami dalam bentuk deskripsi langkah demi langkah. Contohnya, ambil 2 angka dari pengguna dan jumlahkan kedua angka tersebut. Lalu, tampilkan hasilnya ke layar. Kesimpulannya adalah program komputer dibuat melalui proses penulisan kode, kompilasi, dan eksekusi dengan algoritma sebagai langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah dalam pemrograman. Algoritma dapat disusun menggunakan pseudocode, flowchart, atau notasi deskriptif agar lebih mudah dipahami dan diterapkan. Nah, dengan kesimpulan tadi, maka berakhir pula lah presentasi pertemuan kita kali ini. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.